Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Perkenalkan, nama saya Melana Puspitasari dari Ngawi, Jawa Timur. Bertanya, dok, bagaimana cara memutus rantai toxic parent, tapi lingkungan dari keluarga dan tetangga atau lingkungan sekitar tidak mendukung? Kemudian pertanyaan berikutnya, sampai tingkat seperti apa psikolog diperlukan untuk penyembuhan luka pengasuhan? Sepertinya saya termasuk toxic parent sebelum belajar sama Ibu Isa. Bagaimana saya menebus kekurangan saya selama ini, Bu? Salah satunya saya hampir tidak pernah memvalidasi perasaan mereka. Bagaimana memulainya, Bu? Karena seperti canggung, karena tidak terbiasa. Jazakillah khair, Bu. Oma, opa, bude, ya. Memang dia memberikan satu warna, tapi itu nggak terlalu masalah dibanding kalau ibu yang melakukan. Ya, artinya gini, oke lah kita sudah mulai usaha ya untuk parentingnya positif, tapi tetangga yang ngata-ngatain anak saya, ya, atau kakeknya yang itu nggak terlalu masalah. Karena anak-anak kalau tetangga orang lain yang bilangin gue bodoh, gue jelek, ya nggak masalah, no problem, no problemo. Tapi yang kalau ngomong itu ayah atau ibunya, itu baru masalah. Itu baru masalah. Apalagi ibu. Kenapa? Karena anak mikir ibuku saja yang aku di dalam rahimnya 10 bulan. Kemudian ya dia yang lahirkan, dia yang nyusui, bilangin aku bodoh, maka betul-betul bodoh aku ini. Kan anak mikirnya gitu. Siapa lagi yang aku bisa pegang kata-katanya? Itulah anak-anak. Dan didapati ternyata sarafnya si anak itu sama dengan saraf ibunya tuh tadi, sistem sarafnya. Jadi biarin aja orang lain. Supaya kalau orang lain gitu, anak-anak sedih ya, bilangin, dia datang sama kita, Bunda, aku dibilangin ya bodoh. Sama siapa, Nak? Sama tetangga depan. Oh, makanya dia mau konfirmasi pada kita. Ya, tapi buat dia udah gak masalah pas dia udah cerita gitu. Nah, coba kalau kita yang ngomong kayak gini, aduh sedihnya minta ampun. Dia mau tanya sama siapa? Kan gitu ya. Nah, ya. Bunda, aku anak Bunda bukan sih? Kenapa betul anak Bunda? Masa sih ada itu? Ya, sertifikatnya ada. Karena tetangga bilangin aku anak setan. Ada juga yang gitu. Itu bukan anaknya yang marah, kita yang datangin itu tetangga. Anak saya anak setan kan gitu. Artinya, ya nggak masalah orang lain. Yang penting kita. Ya, oke. Kemudian gimana sih, sejauh mana psikologis luka pengasuhan? Jauh, jauh banget. Ya, jauh sekali, mengganggu itu tadi. Terutama yang misalnya yang lebih banyak memorinya, lukanya lebih banyak dibanding kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang tuanya. Ya. Itu contohnya tadi tuh. Ibunya bilangin dia bodoh. Itu sering terjadi. Waktu di sekolah kata gurunya, kamu sebetulnya pinter. Nggak percaya anak itu? Nggak percaya? Enggak. Kok kamu nggak percaya? Kan saya gurumu. Ya, ibuku bilangin saya bodoh. Bapak kan baru kenal sama saya 2 hari. Kalau dia boleh ngomong ya. Kalau si anak itu boleh ngomong kan. Bapak baru-baru kenal sama saya. Ya, ibu saya yang melahirkan saya aja bilangin saya bodoh, Bapak baru kenal 2 hari. Itu bahayanya. Bahayanya. Dan tadi kan bahaya sudah saya paparkan, termasuk depresi tadi, tahu-tahu gantung diri. Karena dia udah nggak takut mati. Nggak takut mati. Kenapa? Ibunya saja yang harusnya dia bergantung ke kasih sayangnya, udah bilangin dia aja yang jelek-jelek, itu bahaya banget. Ya. Sehingga kita harus cut gitu. Caranya ya mulai dari belajar. Nah ya kita memvalidasi emosi, mulai aja. Ya, mulai aja. Ya, adik sedih ya, misalnya ada yang nangis nih anak, makanya kita latih kita. Adik, kalau kemarin kan gini, adik kenapa nangis? Kan gitu ya, misalnya ya. Kan anak juga nggak tahu kenapa saya nangis. Apalagi nangis. Lagi nangis disuruh jelaskan kenapanya kan susah kan? Adik kenapa nangis? Kan kata ibunya ya. Ayo dong bilang Bunda. Susah kan? Makanya bukan gitu nanyanya. Adik sedih ya.
Kan bisa tuh jawabnya kan anak-anak dengan ngambek. Itu kenapa harus tekniknya validasi emosi. Ada yang marah sama bunda, kan gitu kan? Kita dulu sudah mencoba mengambil hati anak, cuman yang diucapkan keliru. Kenapa adik nangis? Nah sekarang latih aja mulut kita. Sama aja kan, nanya juga kan dulu ibu-ibu kalau anaknya nangis kan, tapi kalimatnya kenapa nangis? Nah anak lagi nangis gimana ngejelasinnya? Tapi adik sedih, adik marah, ya kan gitu. Nah ini memulai kalimat kenapa nangis dirubah menjadi adik kesel sama bunda atau adik sedih, itu yang dilatih. Karena kebiasaannya kenapa kan gitu. Kenapa nangis? Atau mungkin kita lihat kakinya dia nggak bisa ngomong, kita tunjuk-tunjuk kakinya. Oh, adik jatuh ya. Itu latihan aja. Kalau kemarin-kemarin saya merasa toxic parent nih sebelum belajar ya. Ya Allah, yang lalu-lalu itu insya Allah kita mohon ampun pada Allah. Namanya juga belum tahu ya. Itu enaknya dalam Islam. Apa-apa yang belum tahu itu langsung dikasih zero. Yang penting istighfar tapi. Agar apa? Waktu istighfar itu tadi ikatan yang memori lama kita itu yang dibuka ikatannya. Gitu. Ya, dan sekali lagi hindari merasa bersalah sebagai orang tua. Itu yang bahaya. Orang tua itu nggak ada yang salah, semuanya kepengen baik, cuman kurang. Ya, jadi orang tua ini kurang. Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Kurang apa? Kurang tahu. Kurang tahu, orang juga kurang tahu. Kita kan waktu menikah kan masih muda banget. Belum banyak belajar. Karena kalau mau banyak belajar, baru mau menikah, umur berapa nikahnya? Telat nanti 50 tahun baru nikah. Malah nggak punya anak. 50 tahun udah menopause. Jadi seperti itulah ya. Katanya istighfar saja. Insya Allah Allah Maha mengetahui.